memaksakan sesuatu yang memang harus dipaksakan kepada anak-anaknya, dan akhirnya melalui diskusi. Maka yang terjadi kemudian ya terserah anaknya, kan begitu, terserah anak. Tapi kalau masalah karir, masalah di mana dia sekolah, mungkin perlu diajak berbicara, sebagaimana Nabi Ibrahim juga mengajak berbicara Ismail sebelum dia melakukan penyembelihan. Nah, itu sedikit tentang Idul Adha. Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Kaitannya dengan materi kita hari ini adalah bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu pun tidak pernah tanggung dalam mengorbankan apapun demi dakwah di dalam Islam. Maka materi kali ini sifatnya review, karena jenengan pasti sudah pernah membaca. Saya ambilkan materi ini dari kitab yang kecil, dari kitab yang tipis ini, yang kalau dibaca oleh anak sekolah enggak selesai-selesai. Padahal ini cuma berapa halaman? Tidak sampai 100 halaman. Anak kita kalau baca novel yang tebalnya 500 itu bisa 1 jam. Tapi ini bertahun-tahun nggak mari-mari. Bahkan dalam pelajaran di sanawiyah, SMP, SMA pun nggak selesai dalam 1 semester. Padahal tipis kalau dibandingkan dengan IPA dalam tahun. Kayak film sekarang itu kan. Tipis banget itu untuk melihat ini. Tipis banget dibandingkan dengan ayat-ayat cinta. Tipis banget dibandingkan dengan berbagai macam novel yang berbicara tentang kehidupan mereka. Tapi ini kitab yang kecil ini, yang di sini ada contoh bagaimana makhluk yang paling mulia di dunia ini menjalankan hidupnya. Mungkin kita bertanya kepada diri kita, apakah pernah kita menghatamkan kitab ini? Belum pernah barangkali. Yang mungkin belum juga di antara kita ada yang belum belajar ini. Tapi pun terjemahannya pun kita juga tidak membacanya. Kenapa? Karena tidak berkaitan langsung dengan kemajuan ekonomi kita. Nah, itu alasannya ya. Wah, kalau tidak ada kemajuan dengan ekonomi, tidak usah dibaca. Akhirnya begitu keputusannya. Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasulullah itu ada istilah negosiasi. Artinya begitu melihat perkembangan Islam yang sangat pesat, orang kafir ini coba melakukan negosiasi kepada Rasulullah SAW. Gimana caranya? Salah satu periode sejarah yang pernah dialami Rasulullah itu pernah mau ditukar. Nah, ini namanya Umarah bin Walid, datang dibawa oleh orang Quraisy kepada Abu Thalib, ya dibawa. Lalu kemudian mereka berkata kepada Abu Thalib, paman Rasulullah, Abu Thalib, ini Umarah bin Walid, silahkan kamu ambil ini jadi anakmu, rawat dia dengan baik. Umarah bin Walid ini ya, tentu saja pemuda yang ganteng, pemuda yang secara fisik sempurna dalam pandangan manusia. Ditawarkan kepada Abu Thalib, Abu Thalib, ini Umarah bin Walid, silahkan kamu ambil, jadikan dia sebagai anakmu, dan serahkan kepada kami keponakanmu yaitu Muhammad untuk kami bunuh. Ini permintaan yang gak masuk akal. Anaknya dia disuruh untuk ambil, kemudian dirawat, sementara keponakannya diserahkan untuk dibunuh. Secara logis masuk gak? Gak masuk. Jadi sekafir-kafirnya Abu Thalib, saya mikir, kok istilahnya kok gendeng ya? Aku pikir keponakanku masa tak serah. Makanya lihat apa yang dikatakan oleh Abu Thalib. Faqala lahum ammu, Abu Thalib berkata, bisa ma tatlubun, autuni abnakum li urabbihu wa utikum ibni litaqtuluh. Jahat sekali kalian, buruk sekali kalian. Saya serahkan anak, kalian menyerahkan anak kalian untuk saya rawat hingga besar. Lalu saya serahkan keponakan saya untuk kamu bunuh. Jahat banget itu. Jadi nggak masuk di dalam hati seorang manusia pun, meskipun dia seorang non-muslim. Termasuk di hati Abu Thalib, nggak mungkin saya serahkan. Meskipun saya berbeda agama dengan dia, berbeda keimanan dengan dia, kalau saya serahkan
Muhammad keponakan saya untuk kalian bunuh, tidak mungkin akan saya serahkan. Maka negosiasi yang ketiga ini pun gagal juga.